Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba melihat bagaimana penerapan integral pada perhitungan matematika sehari-hari ya. Jadi ini saya kasih judul penerapan integral 1 ya. Yang pertama adalah menghitung luas bidang datar. Jadi ada bidang datar, ada kurva Y sama dengan fungsi X ya, dibatasi A dan B ya. Di mana A-nya adalah integral batas bawahnya A, batas atasnya B, fungsi X dx yang kita peroleh sama dengan kita cari dulu integral fungsi B. Fungsi B dx kurang, jadi batas atas fungsi B dx kurang fungsi f a dx ya. Jadi batas atas kurang batas bawah. Kemudian bagaimana dengan luas daerah antara dua kurva? Jadi ada luas daerah pada kurva Y fungsi fx yang bagian atas dan bagian bawah Y fungsi gx ya, dimana batas kirinya A, batas kanannya B. Maka untuk mencari luasnya yaitu fungsi fx dx kurang fungsi gx dx ya, dengan batas atasnya B, batas bawahnya A. Mari kita lihat contoh soalnya. Carilah luas di bawah kurva Y sama dengan 3x kuadrat tambah 4x kurang 5. Di antara X-nya sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Jadi batas bawahnya 1, batas atasnya 3 ya. Maka persamaannya, sama integralnya ada sebagai berikut. A sama dengan integral 3x kuadrat tambah 4x kurang 5 dx, batas bawah 1, batas atas 3 ya. Kita dapat sederhanakan menjadi, karena ini integral, kita selesaikan 3x kuadrat ini adalah x pangkat 3, kemudian 4x ini adalah 2x kuadrat ya, kurang 5 ini menjadi 5x, batas bawah 1, batas atas 3 ya. Sehingga kita masukkanlah harga X ini, kita gantikan dengan harga 3. Jadi 3 pangkat 3 itu 27. Kemudian ditambah 2 kali 3 kuadrat 9, 2 kali 9 18. Dikurang 5 kali 3 adalah 15. Dikurang batas bawahnya kita masukkan harga 1. X sama 1 pangkat 3 adalah 1 ditambah 1 kuadrat 1 dikali 2, 2 dikurang 5 kali 1 adalah min 5 ya. Jadi totalnya untuk batas atas 27 tambah 18 kurang 15 adalah 30. Sedangkan yang batas bawah dikurang 1 tambah 2, 3 kurang 5 min 2 ya. Jadi 30 kurang min 2, min kali min plus, jadi 30 tambah 2 jadi 32 satuan. Coba kita lihat, tentukanlah luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat kurang 6x tambah 5 dengan sumbu X dan ordinat pada X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Jadi ini batas bawahnya 1, batas atasnya 3 ya. Jadi luasnya A sama dengan integral Y dx itu 1,3 sama dengan Y-nya kita ganti dengan kurva X kuadrat kurang 6x tambah 5 dx, batas bawahnya 1, ininya 3 ya. Selanjutnya kita integralkan X kuadrat ini adalah sebenarnya X pangkat 3 per 3 kurang 3x kuadrat ditambah 5x ya, dengan batas bawah 1 dan 3, batas atasnya. Kita masukkan harga batas atas 3 pangkat 3 27 dibagi 3 9 kurang 3 kali kuadrat 9 kali 3 27 kurang 27 ditambah 5 kali 3 15 dikurang batas bawahnya 1 pangkat 3 1 dibagi 3 sepertiga kurang 1 kuadrat 1 kali 3 min 3 ditambah 5 kali 1 5 ya. Totalnya 5 kurang 27 tambah 15 adalah min 3 dikurang min 3 tambah 2 min 3 tambah 5 2 pangkat 2 sepertiga. Hasil akhirnya adalah sama dengan min 5 sepertiga ya, min 3 min 2 min 5 sepertiga
satuan kuadrat ya. Jadi ini karena luas, jadi satuannya adalah kuadrat. Jika Anda ingin mengetahui apakah arti tanda negatif dalam hasil tersebut, baiklah kita lihat sketsa grafik fungsinya seperti demikian ya. Jadi ini adalah fungsi kurvanya y sama dengan x kuadrat kurang 6x tambah 5. Jika kita lihat bahwa di antara batas yang diberikan, batas 1 sampai 3 tadi, luas tersebut di bawah sumbu X ya. Untuk luas seperti ini, Y berharga negatif, Y delta X negatif, Y luas negatif, ada A negatif. Jadi ingatlah luas di bawah sumbu X bertanda negatif ya. Ingat nilai luas selalu positif ya, karena nilai luas itu tidak bernilai negatif. Jadi luas yang berada di bawah sumbu X harus dikali dengan minus agar dapat nilai positif. Dalam menghitung integrasi di antara dua batas dapat timbul masalah jika sebagian luas berada di atas sumbu X dan sebagian lagi berada di bawah sumbu X. Dalam hal ini hasil integralnya akan merupakan jumlah aljabar dari luas tersebut, yaitu bagian negatifnya akan menghilangkan sebagian atau seluruh bagian positifnya. Jika hal ini terjadi, gambarkanlah sketsa kurvanya dan lakukanlah integrasinya dalam dua bagian secara terpisah. Contoh ya, tentukanlah luas yang dibatasi Y, fungsi kurvanya adalah Y sama dengan X pangkat 3 kurang 3X kuadrat kurang X tambah 3. Sebagai sumbu X-nya adalah X min 1, X 2. Jadi batasnya min 1 dan 2. Langkah pertama kita gambarkan terlebih dahulu kurvanya agar kita tahu apakah ada kurva yang berada di bawah sumbu X ya. Y sama dengan X pangkat 3 kurang 3X kuadrat kurang X tambah 3 ya. Menentukan titik maksimum dan minimum diperoleh dengan dy per dx sama dengan 0. Jadi turunan pertamanya sama dengan 0. Jadi turunan pertama dari X pangkat 3 adalah 3X kuadrat kurang 3X kuadrat turunannya min 6X kurang 1 ya. Dimana dy per dx-nya ini 0 ya. 0 sama dengan 3X kuadrat kurang 6X kurang 1. Kemudian dengan rumus ABC, X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A ya. Min B-nya kita ambil ini, min 6, jadi 6 plus minus akar min 6 kuadrat adalah 6 kuadrat kurang 4 kali A kali C. 4-nya A-nya 3, min 4 kali 3 kali C-nya min 1 ya. Jadi plus minus akar 6 kuadrat 36 kurang 12 ya per 2A, 2 kali 3 ya. Diperoleh hasil untuk X1-nya 2,15, untuk X2-nya adalah min 0,15. Ingat ini plus minus di sini ya. Jadi ada yang plus, ada yang minus. Kemudian kita masukkan harga X1 yang 2,15 ke kurva kurva yang di atas ini ya, X pangkat 3 kurang 3X kuadrat kurang X tambah 3. Jadi 2,15 pangkat 3 kurang 3 kali 2,15 pangkat 2 kurang 2,15 tambah 3. Diperoleh hasil min 3,079. Jadi kalau titiknya X1 2,15 maka Y-nya adalah min 3,079. Kemudian untuk X2 sama dengan min 0,15 ya. Dengan cara yang sama dapat kita masukkan harga X2-nya itu terhadap persamaan di atas. Jadi min 0,15 pangkat 3 kurang 3 kali min 0,15 kuadrat kurang min 0,15 ditambah 3. Diperoleh hasil 3,079 untuk nilai Y-nya ya. Maka X dan Y-nya min 0,15, 3,079. Kemudian berpotongan dengan sumbu X, maka Y-nya 0 ya. Kalau Y-nya 0, masukkan persamaan tadi 0 X pangkat 3 kurang 3X kuadrat kurang X tambah 3 sama dengan X kuadrat kurang 1 kali X kurang 3. Ini kalau kita faktorisasikan ya. Sehingga X kuadrat kurang 1 sama dengan 0, X sama dengan 0. Jadi X-nya 1, Y-nya 0. Kemudian X kurang 3 sama dengan 0. X-nya 3, Y-nya 0 ya. Potongan dengan sumbu Y, maka
X-nya sama dengan 0. Ya. Jadi kalau terhadap sumbu Y, X harus 0. Sehingga Y sama dengan 0 pangkat 3 kurang 3 kali 0 kuadrat kurang 0 tambah 3 sama dengan 3. Jadi kalau 0 titik X-nya 0, ininya 3 ya. Coba kita perhatikan. Di sini perpotongan terhadap sumbu Y, X-nya 0, ininya 3. Kemudian perpotongan terhadap sumbu X, yang pertama 1 0, ya di sini 1 0, kemudian 3 0 ya. Nah, inilah dia bentuk kurva dari Y pangkat 3 kurang 3 Y kuadrat kurang X tambah 3. X pangkat 3 kurang 3 X kuadrat kurang X tambah 3. Inilah kurvanya. Nah, dari grafik terlihat ada area yang berada di bawah sumbu X. Ya, yang ini. Maka perhitungan luasnya adalah dari 1 sampai min 1 sampai 1 ya di bawah sumbu X ya. Jadi A sama dengan min 1 sampai 1 ya. Min 1 sampai 1, ini kurvanya. Kemudian kita masukkan X pangkat 3 kurang 3X kuadrat kurang X tambah 3DX kurang 1 sampai 2 ya. 1 sampai 2 ya. X pangkat 3 kurang 3X kuadrat kurang X tambah 3 ya. Kita masukkan kita ini integralkan terlebih dahulu. Jadi ini X pangkat 3 adalah X pangkat 4 per 4 kurang 3X kuadrat adalah X pangkat 3 kurang X ini adalah X kuadrat per 2 tambah 3X. Batas bawah min 1 dan 1. Ini untuk yang kurva bernilai positif. Kemudian dikurang yang bagian bawah ini X pangkat 4 per 4 kurang X pangkat 3 kurang X kuadrat per 2 tambah 3X. Batas bawahnya min 1 dan 2 ya. Jadi hasil perhitungan ini menjadi 23 per 4. Jadi dari yang bernilai positif dikurangi batas bernilai negatif ya. Ini dia, dalam hasil integral merupakan jumlah aljabar dari luar tersebut, yaitu bagian negatifnya akan menghilangkan sebagian atau seluruh bagian positifnya. Nah, seperti itu ya, jadi harus dikurangkan ya. Diperoleh hasil 23 per 4 untuk luasnya. Kemudian menghitung luas daerah antara dua kurva ya. A sama dengan batas bawah AB fx dx kurang gx dx ya, fungsi gx dx. Tentukanlah luas daerah antara kurva Y sama dengan min X plus 2 dan Y sama dengan X pangkat 2 ya. Nah, coba kita buat kurvanya. Ini kurva yang melengkung ini adalah Y X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat. Sedangkan yang garis lurus ini Y sama dengan min X plus 2 ya. Berapa luas daerah antara dua kurva ini? Ya, untuk menentukan perpotongan garis antara dua kurva dengan cara Y1 sama dengan Y2 ya. Y1-nya adalah X kuadrat sama dengan Y2 min X tambah 2. X kuadrat tambah X min 2 sama dengan 0. X tambah kita faktorisasikan X tambah 2, X kurang 2, sehingga yang X1-nya kita ambil tambah 2, X1 pindah sama dengan 0, X1 sama dengan min 2, sedangkan X2-nya kurang 1, yang ini X sama dengan 0, X2 sama dengan 1 ya. Kemudian kita masukkan dalam rumus batas bawahnya min 2, batas atasnya 1 ya. Ke dalam ini min X plus 2, ini min X plus 2 kurang X kuadrat ya. Jadi Y2 kurang Y1. Min X plus 2 kurang X kuadrat ya. Hasilnya adalah kita integralkan min X kuadrat ini adalah min X pangkat 3 per 3 kurang min X adalah X kuadrat per 2, sedangkan 2 ini adalah plus 2X. Batas bawah min 2, 1 ya. Sehingga didapat hasil luasnya adalah 4,6 satuan kuadrat. Ya, satuan kuadrat. Ini contoh
cara menggunakan integral dalam perhitungan menggunakan kurva ya. Batas-batas kita menghitung luas. Terima kasih atas perhatiannya. Hari ini kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.